Saudara, stop bullying. Ya, meskipun kita adalah Kristen, but stop bullying dengan pribadi yang bernama Maria. Ada banyak orang suka salah kaprah. Kenapa sih doa itu melalui Bunda Maria, kenapa nggak langsung? Udah stop bullying. Yang penting kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. That's it. Ya. Kalau saya dan Anda terus saja bullying Katolik, on the other hand Katolik juga kalau serang kita, ya apa lo punya perjamuan suci juga Fanta. Kalau gue kan asli wine dari Roma. Terus kita bullying lagi. Kenapa sih doa itu harus dicatat-catat? Terus orang Katolik juga bilang, iya, kadang-kadang juga lo pakai doa yang langsung, tapi banyak yang salah-salah. Banyak yang salah. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan, untuk nafas, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh. Untuk hari ini kami masih boleh hidup melayani Engkau, hadir di sini memuliakan Engkau. Lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati, dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, tempat-Mu yang kudus, kami boleh berjalan layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan di bulan-Mu yang suci, di hari yang pertama, the first Christmas, kami ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirman Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Kita masuk di dalam bulan yang suci, yang pastinya tidak kebetulan. Dua hal yang saya pelajari dan yang saya tahu Pak, Bu, bahwa di Tuhan tidak ada yang kebetulan. Setuju nggak? Yang kedua, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dua-duanya Tuhan bisa lakukan. So, the first Christmas, the first December, memang saya dan Anda seharusnya ada di hadirat Tuhan. Menurut hemat saya, kita adalah orang-orang yang beruntung boleh hadir di sini. Benar. Hebatnya nih Pak, Bu, Desember tahun ini tanggal 1 jatuhnya hari Minggu. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya. Terima kasih juga buat Tuan rumah di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang ada di studio 3 ya, yang di studio 5 dan di studio 1. Bahkan rencana sih seluruh studio kita akan pakai ya. Kalau Anda tanya kepada saya, kalau begitu yang mau nonton kemana Pak? Saya nggak tahu kemana. Yang penting Tuhan ajalah nomor 1 ya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ayo kita baca firman Tuhan ya, related to Christmas, dalam hubungannya dengan Natal. Mari, saya selalu excited sudah. Kalau Natal tuh excited, sangat-sangat excited. Karena saya lahir dari keluarga Kristen ya. Papa mama saya tuh mencintai Tuhan banget. Opa saya juga mencintai Tuhan banget. Dan dari lahir saya sudah lihat bagaimana itu Tuhan, maksudnya diajar dari kecil banget. Selalu di kuping saya tuh Yesus, Yesus, Yesus gitu terus gitu. Jadi waktu Natal gitu, saya bangun tidur umur setahun 2 tahun, papa saya udah kasih sepeda kecil. Saya tanya dari mana nih? Dari Sinterklas gitu. Jadi kalau udah malam Natal khususnya, kita mau tidur cepat-cepat supaya Sinterklasnya datang cepat-cepat. Papa saya tuh udah simpan itu di gudang, dia udah beli pada saat kita pergi ke sekolah. Dan pagi-pagi kita bangun, itu selalu membekas. Pagi-pagi kita bangun pelan-pelan supaya tidak mengganggu Sinterklas, biar dia beri hadiah buat kita. Kita waktu itu bertiga atau berempat saudara. Begitu lihat ada sepeda, ada coklat, ada semuanya di situ.
Kita bilang, terima kasih Sinterklas. Mama saya bilang, jangan, Tuhan Yesus dulu. Karena Sinterklas tidak akan pernah bisa beri kado kalau Tuhan Yesus tidak beri. Jadi yang ada di otak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Jadi Natal itu begitu indah, saudara. You know why? When God became a man. Ada satu pendeta sudah dipanggil Tuhan dia. Mungkin gara-gara khotbah ini. Dia bilang Tuhan bisa menjelma menjadi apa? Jadi monyet sekalipun. Aduh. Saya kalau jadi Tuhan nggak mau. Saya aja manusia nggak mau menjelma jadi monyet. Tuhan tuh menjelma menjadi manusia tetap kudus. Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia di hadapan Tuhan. Semonyet. We are not monkeys. Amin, saudara. Kita manusia di hadapan Tuhan. Nah, ini yang terjadi pada saat Natal yang pertama. Coba kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang pertama maksud saya. Ayatnya yang ke 39 sampai dengan ayat yang ke 45. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Lukas pasal yang pertama, Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke 39 dimulai sampai dengan ayat yang ke 45. Dapat semua? Ayo baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Saudara, stop bullying. Ya, meskipun kita adalah Kristen, but stop bullying dengan pribadi yang bernama Maria. Ada banyak orang suka salah kaprah. Kenapa sih doa itu melalui Bunda Maria, kenapa nggak langsung? Udah stop bullying itu. Yang penting kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. That's it. Ya. Kalau saya dan Anda terus saja bullying Katolik, on the other hand Katolik juga kalau serang kita, ya apa loh? Lo punya perjamuan suci juga Fanta. Kalau gue kan asli wine dari Roma. Terus kita bullying lagi. Kenapa sih doa itu harus dicatat-catat? Terus orang Katolik juga bilang, iya. Kadang-kadang juga lo pakai doa yang langsung, tapi banyak yang salah-salah. Banyak yang salah. Sama Yesus. Saya sering kali itu pendoa-pendoa siapa tuh harus bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nah, nanti nyasar ke tempat lain karena namanya nggak jelas. Nama Yesus, amin. Perjamuan kudus juga, mari kita mengenal nama Tuhan Yesus, amin. Aduh, kalau saya justru the main pointnya itu jelas, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Nama Bapa Putra dan Roh Kudus, amin. Duh. Nanti roh yang lain, oh Yesus nggak dipanggil. Kita juga suka begitu. Maria itu cuma ibunya Yesus yang loh. Kalau saya balikan kepada Anda, mana yang lebih kudus, Maria apa kita? Halo, Maria apa kita? Dia perawan suci, dipilih sedemikian rupa. Lawan dia nggak menang. Tuhan mau dia lahir di satu womb, di satu rahim yang kudus bersih. Dan bukan hanya itu, hidupnya juga harus bersih, kudus, berkenan gitu. Supaya nggak ada isu rumor, gosip tentang hal itu. Persoalannya Tuhan pakai manusia dan dia menjelma menjadi manusia itu terserah Tuhan. Malah di situ kita bisa lihat kehebatan Tuhan kita yang sempurna. Kalau cuma duduk-duduk di sorga sih nggak jelas namanya, buat apa? Terus katanya punya kuasa, tapi maaf sudah, ya rumah tangganya brengsek berantakan, buat apa kita jadikan Tuhan? Tapi Tuhan kita begini, Yesus Kristus namanya. Sampai hari ini miliaran orang mengikuti dia, dan banyak orang juga yang menyembah Kristus sebagai juru selamat. Kenapa demikian? Karena dari Anda lahir itu jiwa-jiwa yang baru.
Bahkan GSJS hari ini penuh. Nah, Studio 3, 5, 1 itu kenapa? Bukti bukan hanya GSJS yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Ya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat apa sih yang menjadi sesuatu yang apa ya, yang amazing, incredible, sesuatu yang extraordinary dari Maria. Banyak orang suka kritik Maria, hidupnya Anda lihat tanpa cacat dan celah. Nah, orang yang seperti ini saya one of a kind, ya. Langka, rare, very rare. Coba Anda lihat yang pertama. Ini juga menjadi apa namanya pesan Natal bagi kita. Baca ayat 39, 1, 2 dan 3. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Tuhan kalau berbicara sama kita, saudara, dia berikan waktu buat kita untuk berpikir. Dia berikan ruang kepada kita untuk supaya kita renungkan dengan baik. Tapi saya mau katakan buat Anda jangan terlalu lama. Akhirnya kita lihat ya, untuk menikah saja gonta ganti, pikir lagi. Padahal si buaya darat itu. Karena sebetulnya jodohnya sudah Tuhan berikan. Cuman mikir lagi, terus coba-coba. Jodoh tuh bukan buat coba-coba, serius. Amin. Kalau perlu, kalau Anda pacaran cukup sekali, terus patah yang kedua udah selesai. Saya dengan istri saya, mungkin Anda bilang saya kuno. Saya pacar saya pertama ya istri saya, one and only. Yang suka banyak, ganteng kan gitu. Maksudnya orang lain ganteng, saya biasa-biasa. Satu aja dia juga begitu, satu aja. Dan akhirnya kita boleh menikah dalam keadaan kurang. Gak punya apa-apa, belum bekerja sama sekali. Mama saya bilang, marry her. Sama seperti Tuhan datang kepada Yusuf, marry her. Udah saya menikah. Saya bilang buat hidup saya sehari-hari aja kurang, belum cukup. Oh, nanti kalau aku menikah dengan dia kan anak orang. Bagaimana dia makan? Oh, berkatnya bukan dari kamu terus dibagi dua, tidak. Tapi kamu punya berkat sendiri, istrimu nanti punya berkat sendiri. Nanti pertambahan anak 1, 2, berkatnya jadi 4, 3 jadi 5. Bukan berkat saya sendiri terus kebanyakan orang luar yang harus saya nafkahi. Dalam hati kata bukan diri saya sendiri, tidak. Papa saya punya anak 7 dan 7-7-nya Tuhan pelihara dengan baik. 7. Nah, dulu belum ada KB. Adanya KM, keluarga masing-masing gitu. Nah, hal yang pertama yang saya bisa bagi buat Anda, hendaklah saya dan Anda hidup berjalan dalam rencana Allah. Amin. Coba kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, cepat aja lah. Apa sih rencana Allah? Damai sejahtera. Terus apa lagi? Hari depan yang penuh dengan harapan. 2 hal Anda catat itu. Saya dan Anda terima itu. Masa depan yang penuh dengan harapan dan ada damai sejahtera. Jadi kalau orang Kristen menikah, dengarkan baik. Cirinya yang pertama, selalu ada damai. Amin. Kalau Anda mau berjalan dalam rencana Allah, maka hal yang pertama yang harus Anda miliki yaitu damai sejahtera. Jangan ribut-ribut. Kemarin saya baru dari Bandung dengan beberapa anak muda, teman-teman anak saya dan istri, dan saya didampingi juga dengan anak-anak muda yang mau menikah tahun depan. Tapi ada dalam kegamangan, sudah. Om, saya mau tahu jodoh saya siapa sih, Om? Itu udah. Dari mana sih saya tahu, Om? Ada damai nggak? Adanya begini, Om, saya yang suka marah-marah, tapi kalau dia tuh selalu baik-baik. Itu udah jodohnya. Saya, kamu seperti apa? Rajin ke gereja, Om, dorong-dorong saya pergi ibadah. Itu jodohnya. Cuman terus. Udah, menikahlah. Umur berapa kau? Umur 28. Ya udah. Om Yohan menikah 29. Kalau begitu, aku menikah tahun depan. Iya, menikah. Nggak usah takut. Pekerjaan aku belum cukup. Oh, nanti Tuhan akan cukupkan. Jangan kelamaan juga pacaran. Nanti ada kuasa kegelapan, setan, roh jahat. Nanti pacaran tangan nggak kelihatan. Mana itu tangan gitu? Maunya digelap-gelap aja terus. Betul nggak? Wajah nggak kelihatan. Dulu saya pacaran dengan istri saya bilang sama istri saya, matiin dong lampu. Terus dia bilang, ngapain sih? Dia orangnya itu saklek. Ngapain sih pakai dimati-matiin? Dalam hati saya, tolol banget nih perempuan. Nggak ngerti apa yang dimaksudkan oleh pria.
Terus dia bilang, ngapain sih? Nanti kalau kita baca-baca, nanti nggak kelihatan. Aduh, makin tolol aja. Saya bilang sama mama saya, itu cewek gue begitu. Oh bagus itu, bagus. Udah nggak usah lama-lama. Tapi saya lama-lama sudah 8 tahun. Anak-anak muda di tempat ini, udah setahun 2 tahun dia cukup. Mau ngapain lagi? Nanti sakit-sakit hati 5 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Akhirnya jadi perawan tua, menjadi anak muda yang ketuaan untuk menikah. Udahlah, kalau memang itu jodohmu membawa engkau atau menimbulkan damai sejahtera. Dan yang kedua, selalu ada harapan. Saya selalu bilang sama istri, mah gue belum kerja. Tapi kalau gue udah kerja, lihat, itu semua tubuh gue dandanin. Dia bilang nggak perlu, enggak gue dandan. Dari atas ke bawah, gue beliin sisir. Terus dia bilang, nggak usah lah, yang penting lu baik-baik sama gue, pasti baik. Nggak usah pukul gue, enggak. Sampai mati gue janji, gue nggak akan pukul. Saya nggak pernah pukul ya. Biarpun marah, tetap saya tahan sampai hari ini. 62. Mungkin nanti kalau di hadapan Tuhan saya ngomong, Tuhan kebanyakan tahan nih. Tuhan bilang, tapi kan berkat lo, lu lagi bukan yang lain. Itu akibat tahan diri. Kenapa? Di keluarga saya selalu harus ada damai. Anak-anak saya itu kalau ribut di antara berdua, terus saya turun, berhenti itu ributnya. Terus Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus, ada apa? Dia, enggak ada apa-apa. Enggak, Tuhan Yesus dengar dari lantai 3, ada apa? Ada apa dengan Petrus dan Yohanes, ada apa? Enggak ada, dedeknya. Tapi kakak udah diam. Yang kakak ngalah sama yang dedek. Yang dedek yang kurang ajar sama kakak. Let's stop. Harus ada damai. Shake hand. Udah. Nggak boleh. Enggak, kakak suka serang-serang aku. Kalau aku lagi duduk-duduk sama temen dikatain seenaknya. Kakak stop ya. Nggak boleh. Kau harus bela. Biarpun teman terbaikmu, adikmu adalah manusia yang terbaik buat kau. Habis dedek suka begitu. Aku udah pesen, dia juga barang pesen. Udah aku pesen, tiba-tiba beda lagi. Terus dedeknya bilang, iya kan aku tiba-tiba ada di otak aja berubah. Terus saya bilang, kak, kamu juga gak boleh gitu. Dek, stop. Iya, jadi aku pesen lagi jadi 2 pesennya. Terus saya tanya, siapa yang bayar? Diam. Mereka bilang, Tuhan Yesus yang bayar. Pakai kredit kak. Udah, lu belum bayar ya udah ribut. Terus saya bilang, jangan suka kurang ajar juga sama ibumu. Jangan pernah. Kalau istri saya di tempat tidur lagi, saya tanya, kenapa mah? Enggak aja. Kenapa? Enggak. Kenapa enggak? Kok nangis? Ya si kakak. Kenapa? Kalau aku ngomong, dia suka ada jawabannya enggak masuk akal. Terus ya aku diam lah. Aku pikir nanti kalau Tuhan Yesus pulang, ya kan, saya panggil kan. Tapi saya nggak tegur depan istri saya. Kenapa kamu dengan orang tua gitu, mama? Habis aku ngomong apa, mama ada aja. Bangun pagi, aku udah bangun pagi suruh beresin tempat tidur. Tempat tidur aku suruh kasih makan anjing, ya harus. Karena 5 anjing saya semua dia yang kirim. Ambil 1, tahu di tempat tidur istri saya. Ambil 2, 3, 4. Sampai istri saya bilang stop, 4. Nggak pernah kasih makan, nggak pernah mandiin. Semuanya istri saya. Nggak pernah diajak jalan-jalan, semua dia perintah. Pembantu, sampai pembantu bilang, ini saya beresin rumah tuh jalan-jalan sama anjing. Saya bilang, kamu juga lihat bagaimana jasa mama. Pernah dia kata-katain kamu? Enggak. Kalau kau perlu apa aja, selalu kamu nggak datang ke saya, ke mama. Baru mama godain papa. Jadi udah stop, jangan kurang ajar. Ya aku kan cuma jawab, tapi dia sakit hati. Udah stop, minta maaf, datang. Maaf ya ma, kalau aku ada salah. Selalu ada damai. Selalu ada damai. Kalau Anda berjalan dalam rencana Allah, selalu bisa damai dengan orang lain. Amin. Nggak mau ribut. Anak muda itu bilang, om punya temen nyakitin om, nggak bayar tuh sampai hampir 1 miliar. Ya udah diam aja. Om nggak berusaha, udah mau berusaha. Tapi mama saya selalu bilang, udah. Kalau dia nggak kembaliin itu berarti kamu harus bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Jangan pikir bahwa orang kembaliin, termasuk tidak kembaliin sekalipun, kau harus punya damai. Biar damai itu nggak tercuri oleh iblis. Ini yang pertama, orang yang berjalan, hidup berjalan dalam rencana Allah, selalu dia punya damai sejahtera. Yang kedua, selalu punya harapan. Amin saudara. Coba lagi, dan coba lagi.
Biasa gagal pertama, gagal kedua, gagal ketiga. Tapi nanti Anda akan lihat, harapan itu tetap ada. Maria, begitu dia dengar, I'm just your servant, Lord. 16 tahun, 15 tahun. Nggak pantas gitu. Menurut kita hakikatnya nggak pantas. Tapi Tuhan bilang pantas. Dia bilang, I'm just your servant. How come, Lord? Bagaimana mungkin? I'm still a virgin. Never being touched, being kissed by a man. Tapi Tuhan bilang, ini adalah kehendak Tuhan. Dia jalan, saudara. Dan kalau Anda perhatikan, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan kemana, saudara? Ke disko? Ke kafe? Kemana, saudara? Pegunungan. Amin. Itu lewatnya begitu. Di villa kita kemarin di Bandung, kita jalan naik ke atas itu lantai 3, set depan, terus naik lagi, set, terus baru naik lagi, set. Begitu kita semua bawa barang-barang sampai di lantai utama, kita udah begini. Ini pola hidup yang kurang baik. Terus saya berpikir, tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, bagaimana dengan Maria? Pegunungan, naik turun, biasa. Kalau orang yang berjalan menurut rencana Tuhan, biasa ada badai di situ, ada masalah dan persoalan. Jangan cengeng, saudara. Tetap hidup sesuai dengan proses yang Tuhan berikan buat kita. Ujungnya kemenangan. Sampai hari ini, tiap kali Natal, nama Maria pasti disebut, pasti mendapatkan komplimen. Yang pertama, hiduplah berjalan dalam rencana Tuhan. Yang kedua, coba Anda lihat ayat 40, baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Hal yang kedua, hidup yang diberkati oleh Tuhan bukan hanya hidup berjalan dalam rencana Allah, tapi juga hidup dalam melayani. Ya, Alkitab bilang dia masuk ke rumah Zakaria. Dia bukan hanya berdiri di depan, dia masuk ke rumah Zakaria. Dan Alkitab katakan dia tinggal berapa lama, saudara? Halo, halo. Saya bicara dengan orang Kristen di sini. Berapa lama Maria tinggal di rumah Elizabeth, bibinya? Berapa? 3 bulan. Kan pada bulan yang ke-6 Maria melahirkan, Elizabeth melahirkan bulan ke-9, 3 bulan. Sampai Elizabeth melahirkan 3 bulan, dia kembali lagi ke rumah. Setelah 3 bulan, ada ayatnya di belakang itu. Dan kita bisa melihat dia 3 bulan melayani. Saya mau katakan buat Anda hari ini, layanilah Tuhan, layanilah juga keluarga, layanilah juga sesama. Kalau Anda bilang, aduh gue kayak babu, ya namanya pelayanan. Ada orang, Pak Pendeta, saya mau seperti Pak Pendeta, saya mau masuk sekolah Alkitab. Oh bagus, Pak Pendeta ada itu, ada rekomendasi? Saya bilang ada itu di Jawa Timur. Seperti apa sekolah Alkitabnya? Saya bilang cek aja di situ. Dia cek, terus dia telepon balik, Pak Pendeta saya nggak tahan. Kenapa? Aduh, itu bukan sekolah Alkitab. Apa itu? Aduh, itu sekolah pembantu. Kita harus bangun jam 3:30, terus doa biston, terus mau tidur lagi tidak boleh, harus doa lagi. Terus jam 5 kita harus ke lapangan olahraga. Jam 6 kita harus mandi, 6:30 masuk kuliah, siap-siap. Sampai jam 12, terus makan siang, terus tidur lagi, istirahat. Jam 3, jam 4 bangun lagi. Saya nggak tahan. Jam 10 malam harus ada doa malam sampai jam 12. Saya nggak tahan, Pak. Ya sudah kalau nggak tahan. Minggu depan dia datang lagi kepada saya. Aduh, lihat hidup Pak Pendeta bagus, keren ya. Iya. Kenapa keren? Saya dibentuk Tuhan 50 tahun. Nggak gampang. Anak-anak saya sekarang sekolah teologi dan mereka sudah selesai. Saya bilang jangan lihat Papa sekarang di GSJS. Dulu di G dan 3 huruf yang lain entah berantah gitu. Gereja yang saya nggak tahu. Saya harus bereskan bangku. Saya harus bersihkan segala sesuatunya. Orang ini keluar dari sekolah Alkitab karena dia harus bersihkan WC. Dia harus bersihkan segala sesuatu. Dan yang paling dia nggak tahan, di tempat itu ada setannya. Dia kalau ke belakang itu jauh semua. Dan itu masih ada sumur. Kira-kira jam 1 dia sakit perut, dia pergi ke sumur itu karena sumur itu depannya langsung WC. Itu gelap semua. Sekolah Alkitab kalau malam nggak ada lampu, dimatiin semua. Dia jalan dengan perasaan aja. Begitu dia sampai itu, saudara, baru dia duduk. Tiba-tiba di depan itu
Sumur timbaannya turun. Dia langsung serap dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sampai dia nggak jadi buang air, sudah ketahan. Yes. Dia lihat nggak ada orang, tapi begitu dia habis selesai, dia buka, emang nggak ada orang. Dan kalau dia doa malam itu jam 12, atau dia doa pagi jam 3:30, waktu dia duduk, hallnya besar 2 kali ini. Begitu dia duduk sendirian di situ, hari pertama, dia pikir dia masih cinta Yesus. Begitu dia duduk, sambil lututnya jidatnya ke bawah, baru dia haleluya, haleluya. Dia lihat sebelah kanan juga ada yang begitu. Begitu dia pakai jubah, dia udah nggak ngerti Yesus atau bukan, pokoknya dia udah takut ya. Dia langsung, terus jadi kamu ngapain? Ya mau kemana Pak Pendeta? Lari, saya udah nggak punya kaki. Kan ada kakinya. Pak Pendeta harus di situ. Nah justru saya kasih tahu, di situ hebat. Enggak Pak Pendeta, saya nggak tahan. Kalau udah malam itu, dia biasa ada orang yang cukup berada, kira-kira jam 9, jam 10, langsung gelap, gulita. Dia protes. Dia bilang ini kan zaman modern, kenapa nggak ada lampu sedikit pun juga? Dia keluar. Saya mau katakan ya, apa ceritamu kepada Tuhan dan apa cerita Tuhan terhadapmu? Ya. Seringkali kita mau enak aja gitu. Zaman sekarang adalah ya, kita hanya cuma ikut tapi lewati penderitaan, hiduplah dalam pelayanan. Amin. Kadang saya lemah, letih, lesu, lelah, lunglai, sampai ke rumah gitu, nggak ada satu pun yang bangun, nggak ada satu makhluk pun yang bangun. Saya buka pintu sendiri, angkat itu tudung buat makanan, nggak ada makanan di situ, cicak 2 lewat, terus ke lemari lihat nggak ada makanan, naik ke atas lihat dulu pembantu udah nggak tega, naik ke atas istri juga begitu. Saya bangunin, ma, udah pulang, ma, makan yuk. Kamu bilang kamu mau makan di tempat kebaktian, nggak disediain makanan, ma. Makanan yang tadi siang man, udah habis. Dimakan siapa? Angin sama badai. Kemana sekarang anginnya? Tuh di kamar pembantu tuh. Ya turun ya, bikin itu aja deh Indomie. Turun, duduk saya, cari Indomie, nggak ada. Aduh Pak, Indominya juga dimakan badai sama angin. Ya udah telur dadar mah. Oke. Buka kulkas Pak, telurnya juga sama. Pokoknya begini Pak dalilnya, Indomie habis pasti telur habis. Karena Indomie itu harus pakai, tahu semua di sini. Jadi kita makan apa? Nasi dah, nasi. Bukan nasi. Aduh pembantu Pak kalau makan. Kenapa? Bersih. Termenung, memikirkan Yesus kapan datang kali yang kedua. Jadi kamu mau makan apa? Yuk kita ke bawah saudara, bawah sini. Aduh, saya nggak bisa setir. Terus, jalannya jauh, lewat lift, tapi lewat mall yang udah gelap. Saya pikirkan itu kayak apa perjalanan menuju Yerusalem gitu loh. Jadi Tuhan bilang udah naik ke atas, layanilah dirimu juga. Istrimu udah bekerja keras buat engkau, kasihan. Udah. Jadi saya lapar Tuhan bilang tuh ada RS minum. Saya minum 1 botol, Tuhan jadi saksi. Buk, sampai kenyangin perut gitu. Terus saya mandi, masuk gigi. Udah rasa ngantuk sama itu sakit di perut. Tidur aja dah. Doa dulu, Tuhan bilang, doa dulu. Harus doa kan, udah nggak makan, Tuhan bilang harus doa. Kan pelayanan. Lu mau enak aja, lu mau hidup, mau diberkati, makanan banyak, terus sehat, sejahtera, enak aja loh. Jadi saya doa lagi.
ambil apa pujian penyembahan, kayaknya udah setengah mati, nyawa kayak udah ditarik, taruh lagi tuh nyawa, dikembalin lagi. Begitu selesai, jam 2 bangun mau ke WC, sendiri 1 botol. Jadi ke WC-nya 2-3 kali, bolak balik. Terus saya lihat lagi istri saya, lagi enak banget. Psst, psst. Tapi saya lihat dia, kasihan. 33 tahun. Dan selalu ada makanan di meja makan. Ya udah, saya pegang kepalanya, anjingnya marah. Kita kan kalau tidur di tengah ada anjing, namanya Cherish. Jadi kalau Anda ke rumah saya, panggil dia keluar. Asal ada ibunya. Baru saya mau pegang, Cherish yang marah. Saya tes lagi di rambut, terus dipegang, digigit. Saya tarik dia punya kuping. Tobat lo, tobat. Itu bini gua tuh. Dia kayak mau bilang, itu adalah ibu gua. Karena dia yang layani. Cherish apa aja dia yang lakukan. Alkitab bilang siapa yang memelihara ya hewan peliharaannya dengan baik, itu adalah orang yang baik dan benar juga di hadapan Tuhan. Ketiduran, jam 6 istri saya udah bangunin saya. Mau makan apa? Bangun, bangun, hambanya, bangun, hambanya. Kurang dia bawa itu pasukan 5 orang, anjing semua. Itu saya bangun, ayo Pak, turun Pak, turun. Saya turun, makanan komplit Bu, semuanya dari situ. Dan saya bilang, masing-masing melakukan pekerjaannya. Saya melayani Tuhan, dia melayani keluarga. Pembantu juga udah makan. Itu meja makan penuh dengan harumnya makanan. Yuk melayani. Kalau suami minta teh, nggak ada susah Bu, betul nggak? Bikin aja. Jangan dikasih apa? Nah itu Pak, Bapak kayak punya perasaan gitu ya Pak ya. Kayaknya liatin istri, kayaknya dia mau racunin gue nih. Ya, aduh Pak, suami saya begini, udah layani aja. Nanti Anda akan dapat sesuai dengan apa yang kau tabur, kau akan tuai. Tapi dia selingkuhan Pak, Bapak tahu? Bapak tahu nggak? Saya nggak tahu, nggak dikasih tahu. Bapak tahu nggak? Saya dapatin dia selingkuh Pak di tempat tidur saya. Menurut Bapak gimana? Saya bilang kan saya cuma pendeta, kan dia cuma ngomong, ya saya dengerin. Kalau sampai terjadi istri Bapak di tempat tidur, gue gampar juga loh, jangan. Jadi kenapa kok ambil contohnya saya? Dia di atas tempat tidur. Lalu saya ingat, saya bilang, ayah saya juga begitu. Mami saya tetap bertahan. Langsung, cerita benar atau bohong? Benar. Dua-duanya udah meninggal. Bersaksi, dia di atas dia. Ibu saya nggak minta cerai. Ya, ini baru mantep Pak. Kalau ada contoh yang konkret, saya cuma nonton drama Korea aja Pak. Saya pulang di situ. Dia bilang, saudara, hiduplah dalam pelayanan. Koordinator pelayan Tuhan di tempat ini, hiduplah. Hamba-hamba Tuhan di sini, hiduplah. Nanti Anda akan melihat, memang hidup ini harus melayani kata Yesus, bukan dilayani. Di kantor, di perusahaan, kalau Anda pegang itu Kolose 3 ayat 23, coba kita lihat Kolose 3 ayat 23, baca sama-sama. Ayo, tayangkan itu. Ada? Bisa? Nah, baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau melayani juga untuk Tuhan, seolah-olah untuk Tuhan, nggak ada capek, nggak ada mundur. Dan yang ketiga, terakhir, coba Anda lihat di ayatnya yang ke-41. Baca sama-sama. 1, 2, dan dari ayat Lukas pasal yang pertama. 1, 2, dan 3. Dan ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan hiduplah dalam kepenuhan Roh Kudus. Amin saudara. You are not alone. Ada roh yang hebat itu. Saya tutup dengan satu kesaksian. Satu hari saya khotbah di satu gereja besar. Ya, dia punya jemaat 30-an ribu orang. Nah, saya berkhotbah di tempat itu, saya bersaksi tentang bagaimana Tuhan memberikan rumah ini, rumah yang di atas. Selesai, saya nggak tahu siapa yang mendapatkan kesaksian itu dan diberkati. Saya pikir saya hanya sampaikan itu. Beberapa bulan kemudian, saya khotbah lagi, tapi bukan di situ.
Saya khotbah di satu tempat gereja, dan 2 orang ini ada di situ, suami istri. Waktu saya khotbah itu, suami istri ada di situ. Saya belum kenal mereka. Selesai. Saya saksi juga tentang rumah. Beberapa waktu kemudian, saya khotbah lagi di satu tempat. Suami istri itu ada di situ. Dan saya khotbah tentang bagaimana saya mendapatkan rumah. Waktu yang pertama, suami istri itu lihat dan mereka bilang, amin ya, kita imani. Yang kedua, mereka lihat-lihat, tuh nggak mundur. Ternyata mereka mau mundur. Mereka ingin punya rumah, tapi nggak ada dana. Mereka mau mundur, udah nggak mau minta lagi sama Tuhan. Tapi waktu bagian yang kedua saya khotbah, tetap pendetanya sama, kesaksiannya sama. Mereka lihat-lihatan. Wah, ini benar-benar ini. Begitu yang ketiga, mereka bilang, kalau kita punya rumah, jadi dia sudah lanjutkan yang kedua, dia tetap berdoa. Di bagian kedua waktu saya khotbah. Yang ketiga dia bilang, kalau kita punya rumah, undang pendeta ini. Biar dia berkati rumah kita. Hari berikutnya, mereka dapat rumah dari Tuhan. Rumahnya juga luar biasa. Di kompleks itu, rumah yang paling besar. Dan ukurannya melebihi dari rumah-rumah yang lain. Tuhan berikan buat mereka. Terus dia ingat saya, dia telepon. Pak Pendeta, boleh doakan nggak kita punya rumah? Siapa you? Nanti saya cerita. Udah, saya sampai di sana. Dan dia cerita 3 kali Pak Pendeta khotbah, 3 kali hal yang sama. Waktu yang pertama kami sudah memutuskan tidak, tapi kesaksian itu membuat kami bertumbuh. Begitu kedua, karena biayanya mahal, kami juga mau gagalkan. Tapi Tuhan tegur kita untuk teruskan. Dan yang ketiga, terjadi, kami dapatkan rumah. Akhirnya saya berdoa buat dia. Saya bilang, saya nggak kenal you. Saya juga nggak kenal you. Dengar baik sudah, yang memperkenalkan kita adalah Roh Kudus. Yang memberikan kita kekuatan adalah Roh yang Kudus. 1 Desember kita pakai hari ini untuk kembali lagi mengalami kepenuhan di dalam Roh. Mengalami lagi satu kuasa di dalam Roh. Anda dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Allah yang hebat, sempurna itu. Ada banyak kesaksian saya tentang hal itu. Tapi karena mengingat waktu, biarlah 1 Desember ini akan meraih apa yang menjadi janji Tuhan atas hidup kita. Ayat yang ke-45 katakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Hari ini Anda catat, apa yang Tuhan janjikan akan terlaksana. Waktunya, tempatnya biar urusan Tuhan. Tapi kita adalah penerima janji itu. Selamat Natal buat saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tunduk kepala kita doa. Kami mendapatkan firman-Mu yang luar biasa. Ajar kami untuk selalu hidup berjalan dalam rencana Tuhan. Jangan kami keluar atau miring ke kanan dan ke kiri. Kami harus tetap menurut rencana-Mu. Dan rencana-Mu adalah damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Biarlah 2 hal ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menyambut Natal. Natal yang pertama ditandai dengan Maria yang boleh berjalan menurut rencana Tuhan. Yang kedua, ajar kami juga Tuhan untuk selalu bisa hidup dalam pelayanan. Ketika kami direndahkan, ketika seolah-olah kami menjadi hanya membantu, tapi itu adalah tujuan hidup kami. Yesus pun demikian. Ketika dia datang ke muka bumi, dia menjadi hamba, dia menjadi pelayanan. Engkau yang berkata Tuhan, bahwa Engkau bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Ajar kami juga untuk mengambil kesempatan yang sama. Dan yang ketiga, ajar kami juga hidup dipenuhi Roh Allah, Roh Kudus, bebas dari segala hal-hal yang buruk yang tidak baik, karena Roh Allah yang tinggal dan mengajar kami bagaimana kami harus hidup. Berkati seluruh jemaat-Mu di sini, keluarga, rumah tangga mereka, bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian mereka, kesehatan mereka, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Bahkan Engkau penuhi segala kebutuhan, keperluan untuk Natal yang indah. Bersama-sama dengan keluarga, Kau cukupkan dalam segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.